tomatnya dimakan enak nih kayak gini. Coba teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, hari ini aku tuh tadi habis metik buah tomat yang udah matang kayak gini nih dari pekarangan rumah. Apa kan berhubung aku lagi sariawan, panas dalam juga nggak enak banget, jadi ini aku mau makan tomat ini. Tapi sebelum aku makan tomat ini, pasti di masa pandemi kayak gini banyak kan yang masih di rumah, terus yang belajar juga dari rumah. Semangat ya buat kalian yang masih belajar di rumah, kita masih berjuang bersama-sama kok, tenang aja. Oh iya, meskipun di rumah aja nggak harus kita hanya rebahan terus nonton TV, makan, tidur gitu, nggak. Kita masih bisa produktif kok dengan salah satunya yaitu membudidayakan tomat ini. Di sisi lain kita bisa tetap menjaga kesehatan dan juga bisa tetap mengkonsumsi buah dan sayur. Oh ya, untuk kali ini yuk kita bahas apa sih sebenarnya tentang ini, khasiatnya gimana, cara membudidayakannya gimana. Yuk sama-sama kita lihat. Teman-teman, sebelum kita bahas ini lebih lanjut, gimana membudidayakannya, cara perawatannya, dan juga manfaat dari ini itu apa, aku mau kasih tahu kalian sedikit informasi tentang tomat ini. Tahu nggak sih? Ternyata tomat itu bukan tanaman dari Asia. Tomat yang memiliki nama ilmiah seperti yang di samping ini, ternyata itu berasal dari Amerika Selatan. Dulunya waktu Amerika dijajah, itu dijajah oleh pihak Spanyol. Pihak Spanyol membawa bibit tanaman ini kepada para pengikutnya yang ada di Karibia. Nah, sejak saat itu pula para pengikut dari pihak Spanyol itu mulai menyebarkan bibit-bibit ini dan masuk ke wilayah Asia, terutama di wilayah Filipina. Sejak saat itu tomat mulai berkembang di wilayah Asia. Dan juga untuk tomat yang berkembang di wilayah Eropa, itu pun berkat dari para pengikutnya dari pihak Spanyol. Nah, tadi kan udah denger nih informasi sedikit tentang tomat ini, gimana dulunya bisa sampai di Asia. Untuk yang selanjutnya, gimana kalau kita bahas tomat ini, cara pembudidayaannya dulu. Dari kita cara membibitnya, terus cara perawatannya gimana. Yuk kita lihat. Nah, untuk cara pembudidayaannya, yang pertama yaitu dengan cara pembibitan. Caranya gini, langkah yang pertama yang harus kita ambil yaitu buah tomat yang sudah masak kayak gini, atau biasa yang sudah busuk. Biasanya aku kalau untuk pembibitannya aku ambil yang sudah busuk, jadi kita potong menjadi dua. Ini aku punya yang udah lumayan rada busuk sih, ini aku potong dulu, potong jadi dua. Ini ya. Wah, kebetulan ini nggak ada bijinya teman-teman. Bentar ya, aku cari ambilkan aja. Semoga aja ini ada bijinya ya, soalnya kadang itu kayak gitu susahnya itu kalau mau bibit itu. Kadang itu di dalam tomatnya kadang ada yang tidak ada isinya. Nah, ini kebetulan ada isinya seperti ini. Nah, kita ambil bijinya, kemudian kita keringkan. Aku ambil bijinya aja sih. Nah, seperti ini kita ambil bijinya aja, nggak usah sama dagingnya. Nah, biasanya itu kalau kalian punya tempat itu bisa ditaruhin kayak daun-daun kering atau tanah kompos gitu, itu bisa dibuat pembibitan. Tapi karena
kalau di tempatku itu cuma adanya hanya tanah-tanah aja. Terus aku sebenarnya sudah mempersiapkan tempat sih untuk tempat pembibitan ini. Nih dikit banget karena itu tadi kan buahnya kecil, nggak terlalu besar, jadi gini kecil. Nah setelah itu habis kita ambil bijinya seperti ini, kita bisa langsung taburkan di area tanah yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah teman-teman, gini nih, ini kan aku kebetulan sudah menyiapkan area tanahnya, area tempatnya nih. Ini tuh udah aku kasih penghalang biar enggak diserang oleh biji-bijinya. Itu nanti itu biasanya dimakan sama ayam, jadinya dikorak-korak sama ayam juga. Jadinya ini aku udah siapin ada barnetnya kayak gini supaya bisa menjaga ya. Nah nih aku siapkan dulu lubangnya. Kebetulan karena kemarin itu habis hujan, jadi tanahnya itu bagus banget nih. Tuh. Tanahnya bagus. Nah, ini taruh sini aja langsung. Gak apa-apa. Ini aku biasanya tuh kayak gini, langsung di sini. Nah kita tutup. Setelah ditutup kayak gini, itu kita tunggu sekitar 1 minggu. Nah setelah 1 minggu nanti akan seperti ini. Ini akan tumbuh seperti ini. Nih, ini akan tumbuh seperti ini dan nanti bisa langsung dipindah. Setelah penyemaian ini nanti kita pindah ke tempat yang lebih luas lagi tempatnya. Nah ini dia yang sudah disemai. Nah setelah disemai, kemarin kan aku habis nanam. Nah ini yang kemarin baru aku tanam itu ada, habis disemai, terus kita bisa langsung tanam di area tanamnya. Nih area tanamnya tuh. Yang tanaman di depan yang di sini ini, itu tuh tanaman yang kira-kira baru kemarin ditanam. Karena habis hujan jadi dia udah kelihatan seger kan. Nah untuk yang di sampingnya ini itu sudah berjalan kira-kira itu sekitar 3 mingguan. Dia sudah hidup 3 mingguan di area tanam ini. Untuk bisa mencapai hasil yang sempurna, kalian bisa melakukan perawatan dengan cara yang pertama, pemberian pupuk. Yang kedua, yaitu bisa memberikan penyemprotan pestisida untuk terhindar dari hama. Dan selanjutnya itu yang harus paling diperhatikan, maaf ya ada keblibet, itu adalah pemberian air, penyiraman yang dilakukan rutin setiap harinya. Kalau bisa itu setiap hari. Kalau aku, karena di sini areanya kan lembab tuh, areanya lembab masih bagus, jadi aku biasanya itu nyiramnya itu sekitar 2 hari sekali, karena tanahnya di sini kan cukup masih basah. Jadi kalau kebanyakan air juga gak akan bagus untuk tanamannya. Jadi aku menyiramnya itu sekitar 2 hari sekali. Dan itu saya lakukan di pagi petang ataupun di malam hari. Karena itu yang menurut saya bagus. Nah, untuk bisa ketinggian tanaman ini itu bisa mencapai 1 meter hingga 2-3 meteran. Nih aku punya yang sudah sekitar berumur 9 minggu.
dan dia sudah mulai berbuah. Dia tinggi banget nih tanamannya tuh, tinggi dia tinggi karena dia mempunyai tempat yang luas untuk dia berkembang dan menjadi lebih lagi. Dan ini kebetulan ada buahnya masih kecil dan juga ada bakal buahnya. Ini dia mulai berbunga. Dari mulai berbunga mana ya, ini dia bunganya. Lalu ini yang nantinya akan menjadi bakal buahnya, masih kecil sekali. Bentar, ini masih kecil sekali. Jadi ini bakal buahnya dan sudah mulai berbuah itu seperti ini. Dia masih amat sangat kecil, jadi dia masih sangat muda. Dan kita tunggu sekitar, kalau segitu itu bisa kita tunggu sekitar hampir 1 mingguan untuk dia mencapai kemasakan yang sempurna. Nah, itu tadi pembudidayaan yang saya lakukan di area perkarangan rumah saya. Ayo teman-teman, tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Meskipun kita di rumah, kita masih bisa produktif loh dengan cara membudidayakan tomat ini salah satunya. Dan kalian juga masih bisa membudidayakan tanaman-tanaman lainnya. Tadi kan kita sudah melihat gimana cara pembudidayaan yang saya lakukan. Untuk yang selanjutnya aku mau memberikan informasi lagi nih sama kalian tentang apa sih kegunaan dari tomat ini. Ternyata selain tomat ini digunakan di dalam sayuran dan untuk mempercantik sayuran, untuk memberikan warna yang cerah karena berasal dari kulitnya yang berwarna merah ini, dia kan juga akan kasih kayak akan khasiat vitamin C-nya yang bisa menyembuhkan salah satunya sariawan dan juga ada juga panas dalam. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk sekarang ini karena ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang, ternyata ini juga bisa berkhasiat untuk kecantikan loh. Salah satunya itu untuk mencerahkan kulit wajah. Mau cerah kayak saya kan. Nah, ini rahasia yang saya lakukan selama ini. Aku biasanya pakainya itu 1 minggu sekali. Dan juga ini tuh dapat menghasilkan pori-pori di wajah. Aku biasanya itu pakai masker ya, aku sediain masker. Jadi untuk yang pertama nih, tadi kan yang pertama potong ini menjadi 2, terus kita perah, kita ambil airnya saja nih. Yang kan udah ada nih ya, udah aku potong tadi, udah aku bersihin juga. Kita ambil airnya, kita ambil airnya saja. Kita hancurkan kan, kadang kalau diambil airnya kan susah. Nah, itu dapat kita hancurkan daging buahnya, kita hancurkan. Kalau ada yang punya blender bisa pakai blender ya, karena berhubung blenderku baru rusak jadi aku hancurkannya secara manual saja. Jadinya kadar airnya kan lumayan. Oke, bentar. Kita dapat oleskan ke wajah seperti ini ya. Bentar, aku lepas dulu kacamataku. Aduh, buram sekali. Nah, sebelumnya aku mau jilbabku aku mau benerin dulu biar nggak kena nantinya nggak kena. Aku udah siapin kuas. Hubung aku nggak punya kuas yang besar, aku punyanya kuas yang kecil, jadinya nggak apa-apa lah. Kita buat maskeran ya. Jadi kan kita masih bisa tampil cantik meskipun di rumah, nggak bisa skincare nggak bisa ke salon kan. Nah, kita masih bisa nih, bisa ke skincare. Jadi kita bisa pakai bahan alami, jadi kita maaf ya teman-teman, ini kuasnya sudah jelek.
Nah gini, jadi kalian bisa pakai rutin. Kalian bisa pakai rutin, kira-kira sekitar, aku biasanya sih pakai 1 minggu sekali sih, nggak terlalu rutin-rutin setiap hari gitu, enggak, karena mencari waktu luang di rumah itu sangatlah ya bener. Kalau di rumah kan kita masih bisa ada melakukan pekerjaan rumah, terus bantu orang tua, jadi kita masih bisa merawat diri meskipun kita membantu orang tua, gak karena di masa pandemi juga nggak bisa ke skincare kan, jadi kita masih bisa merawat diri kita ya. Aku biasanya tuh pakai murni, pakai ini aja, nggak ada campuran yang lain. Nah sudah, kita tunggu kira-kira 3 menit ya, habis itu kita basuh aja. Teman-teman, ini nih hasilnya tadi setelah paskaran selama 3 menit tuh, hasilnya lebih cerah, lebih seger kan. Maaf ya, ini mataku rada-rada pucat soalnya ini kurang tidur kemarin, habis kurang tidur. Jadinya kita ini udah kelihatan lebih segar kan teman-teman. Nah, oh iya, aku tadi lupa ngasih tahu kalian, sebelum pakai masker ini alangkah lebih baiknya kalian tuh cuci muka sampai bersih dulu, baru dipakai, dioleskan seperti tadi yang seperti yang saya lakukan. Setelah itu tunggu sampai 3 menit, kurang lebih 3 menit lah. Setelah itu baru dibilas dengan air bersih lagi ya. Ya kita bisa tampil cantik meskipun di rumah kita masih bisa merawat diri. Ya teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan video ini.